Asyhadu an la ilaha. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners, apalagi di jam-jam rawan ya. Kalau Tribuners bilangnya ini sudah masuk jam-jam rawan, insya Allah ngabuburit kita hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah Tribuners, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan melatih diri-diri kita untuk memberikan yang terbaik dan tentunya mendapatkan amalan selama bulan suci ini. Insya Allah pada hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Saya mau menyapa dulu Tribuners. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita nanti sehat sampai dengan di penghujung bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan berlangsung. Nah Pak Ustadz, kalau kita bahas tentang bulan suci Ramadan, kemarin kita sudah cukup nih membahas tentang amalannya. Mungkin sebenarnya kalau 30 episode itu tidak akan cukup membahas kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi satu hal yang juga perlu untuk kita diskusikan Pak Ustadz, mengenai sebenarnya bagaimana meraih kebahagiaan atau sebenarnya apa sih definisi kebahagiaan itu sendiri Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Tribuners atau orang lain selama ini berpikirnya kebahagiaan adalah tentang dunia dan seterusnya. Tapi di agama sendiri Pak Ustadz, di Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkatan dalam kebahagiaan itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sadaqallahul azim wa ballaga nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sore ini kami didampingi Mbak Susan. Siap. Mendiskusikan tentang
kebahagiaan. Betul, Ustaz. Apa sih sesungguhnya itu bahagia, definisi bahagia? Dalam bahasa agama, bahagia itu disebut dengan as-sa'adah. Ya, saya kira semua orang merindukan namanya bahagia. Ya. Semua orang selalu dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan saya dulu waktu saya pondok. Ya, jadi saya menghadap sama Gurta Ki Haji Daud Sulaiman di Bone. Dia bilang itu ada doanya Ka'bah. Ya, saya bilang yang mana itu, Bung? Dia bilang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua orang ingin mencapai namanya kebahagiaan. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminhum syakiyun." Ada di antara mereka sakiyun. Sakiyun celaka, tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara mereka itu adalah sa'idun, bahagia. Nah, ayat ini dikomentari oleh seorang pemikir muslim, seorang ulama, seorang filosof namanya Imam Al-Ghazali. Dia melihat ayat ini menafsirkan bahwa tingkatan-tingkatan kebahagiaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Saya kira ini Mbak Susan yang ideal. Betul. Ya. Bahagia di dunia, senang di dunia dan senang di akhirat. Nah, apa indikatornya orang yang bahagia di dunia? Indikator pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasyakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, Mbak Susan. Betul, Pak. Betapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, kita sehat, lantas kita tidak ingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa qalilum min ibadiyasyakur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur. Syukur lawannya adalah kufur. Kalau orang pandai bersyukur, hatinya menjadi tenang. Walaupun tinggal rumahnya sangat sederhana, tapi selalu bersyukur, maka bisa menjadi hatinya tenang, selalu menjadi bahagia. Tapi bisa saja rumahnya lantai 3, penuh dengan fasilitas, tetapi dia tidak selalu bersyukur, maka juga hatinya menjadi gelisah. Jadi ciri orang yang bahagia yang pertama adalah itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anaknya pintar-pintar, Mbak Susan. Seperti Mbak Susan, orang tuanya pasti bahagia. Karena bisa kuliahnya anaknya di UNHAS ya. Tidak gampang masuk di UNHAS itu. Saya dulu sebelum masuk di IAIN Alauddin Makassar waktu itu, saya ingin sekali masuk di UNHAS. Tetapi karena orang pesantren tidak percaya diri masuk di UNHAS, akhirnya saya masuk di UIN Alauddin Makassar. Ya, jadi orang masuk di UNHAS orang terpilih ya. Dan pasti orang tuanya bahagia. Jadi kalau orang tua melihat anaknya pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis, punya prestasi di sekolah, itu adalah ciri orang yang bahagia. Yang ketiga, indikatornya orang yang bahagia itu adalah selalu banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa sunamalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu.
Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi serugi-ruginya manusia adalah panjang umurnya tetapi tidak bagus amalnya. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ungkapan Arab mengatakan mautus sholih rahatul linafsi wa mautut thalih rahatul linnas. Matinya orang yang baik maka istirahat baginya, tetapi matinya seorang preman maka istirahatlah masyarakat. Ya, jadi janganlah menjadi provokator. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang biasa provokator, mari kita hilangkan itu. Ya, hilangkan itu untuk menjadi provokator. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang tidak terlalu bahagia di dunia, ya, tetapi dia bahagia di akhirat. Saya pernah datang meneliti di suatu desa. Di tengah malam saya bangun dan melihat orang juga yang tuan rumah bangun. Saya kira apa? Ternyata dia bangun mengambil air wudhu, bangun sholat tahajud. Saya berpikir luar biasa, dia hidupnya sangat sederhana, tidak menonjol kehidupannya di dunia, tetapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Nah, ini orang seperti ini tidak beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada orang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia, fasilitasnya serba lengkap, serba mewah, tetapi tidak sembahyang, tidak sholat. Orang yang ketiga seperti ini adalah dia mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah ujian. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Ya, jadi kehidupan dunia ini itu sebagai ujian. Kita diberikan harta yang berlimpah, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka itu juga sebagai ujian. Yang terakhir saya kira, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Istilah orang Makassar, cilakanya cilaka. Ya kan? Ya, dunia tidak beruntun, akhirat tidak beruntun. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada posisi yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan banyak ya Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri, dan yang terpenting adalah insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita menjadi bagian dari golongan yang pertama tadi. Yang pertama. Iya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan kami informasikan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari
kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners, apalagi di jam-jam rawan ya. Kalau Tribuners bilangnya ini sudah masuk jam-jam rawan, insya Allah ngabuburit kita hari ini kembali kita akan mendengarkan
ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, Tribuners, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan melatih diri-diri kita untuk memberikan yang terbaik dan tentunya mendapatkan amalan selama bulan suci ini. Insya Allah pada hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Saya mau menyapa dulu Tribuners. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita nanti sehat sampai dengan di penghujung bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan berlangsung. Nah Pak Ustadz, kalau kita bahas tentang bulan suci Ramadan, kemarin kita sudah cukup nih membahas tentang amalannya. Mungkin sebenarnya kalau 30 episode itu tidak akan cukup membahas kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi satu hal yang juga perlu untuk kita diskusikan Pak Ustadz, mengenai sebenarnya bagaimana meraih kebahagiaan atau sebenarnya apa sih definisi kebahagiaan itu sendiri Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Tribuners atau orang lain selama ini berpikirnya kebahagiaan adalah tentang dunia dan seterusnya. Tapi di agama sendiri Pak Ustadz, di Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkatan dalam kebahagiaan itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sadaqallahul azim wa ballaga nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sore ini kami didampingi Mbak Susan. Siap. Mendiskusikan tentang kebahagiaan. Betul. Apa sih sesungguhnya itu bahagia, definisi bahagia? Dalam bahasa agama, bahagia itu disebut dengan as-sa'adah. Ya, saya kira semua orang merindukan namanya bahagia. Ya. Semua orang selalu dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan saya dulu waktu saya pondok. Ya, jadi saya menghadap sama Gurta Ki Haji Daud Sulaiman di Bone. Dia bilang itu ada doanya Ka'bah. Ya, saya bilang yang mana itu, Bung? Dia bilang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua orang ingin mencapai namanya kebahagiaan. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun." Ada di antara mereka syaqiyun. Syaqiyun celaka, tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara mereka itu adalah sa'idun, bahagia. Nah, ayat ini dikomentari oleh seorang pemikir muslim, seorang ulama, seorang filosof namanya Imam Al-Ghazali. Dia melihat ayat ini menafsirkan bahwa tingkatan-tingkatan kebahagiaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Saya kira ini Mbak Susan yang ideal. Betul. Ya, bahagia di dunia, senang di dunia dan senang di akhirat. Nah, apa indikatornya orang yang bahagia di dunia? Indikator pertama adalah
selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasyakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, Mbak Susan. Betapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, kita sehat, lantas kita tidak ingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa qalilum min ibadiyasyakur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur. Syukur lawannya adalah kufur. Kalau orang pandai bersyukur, hatinya menjadi tenang. Walaupun tinggal rumahnya sangat sederhana, tapi selalu bersyukur, maka bisa menjadi hatinya tenang, selalu menjadi bahagia. Tapi bisa saja rumahnya lantai 3, penuh dengan fasilitas, tetapi dia tidak selalu bersyukur, maka juga hatinya menjadi gelisah. Jadi ciri orang yang bahagia yang pertama adalah itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anaknya pintar-pintar, Mbak Susan. Seperti Mbak Susan, orang tuanya pasti bahagia. Karena bisa kuliah anaknya di UNHAS ya. Tidak gampang masuk di UNHAS itu. Saya dulu sebelum masuk di IAIN Alauddin Makassar waktu itu, saya ingin sekali masuk di UNHAS. Tetapi karena orang pesantren tidak percaya diri masuk di UNHAS, akhirnya saya masuk di UIN Alauddin Makassar. Ya, jadi orang masuk di UNHAS orang terpilih ya. Dan pasti orang tuanya bahagia. Jadi kalau orang tua melihat anaknya pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis, punya prestasi di sekolah, itu adalah ciri orang yang bahagia. Yang ketiga, indikatornya orang yang bahagia itu adalah selalu banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa sunamalu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi serugi-ruginya manusia adalah panjang umurnya tetapi tidak bagus amalnya. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ungkapan Arab mengatakan mautus sholih rahatul linafsi wa mautut thalih rahatul linnas. Matinya orang yang baik maka istirahat baginya, tetapi matinya seorang preman maka istirahatlah masyarakat. Ya, jadi janganlah menjadi provokator. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang biasa provokator, mari kita hilangkan itu. Ya, hilangkan itu untuk menjadi provokator. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang tidak terlalu bahagia di dunia, ya, tetapi dia bahagia di akhirat. Saya pernah datang meneliti di suatu desa. Di tengah malam saya bangun dan melihat orang juga yang tuan rumah bangun. Saya kira apa? Ternyata dia bangun mengambil air wudu, bangun sholat tahajud. Saya berpikir luar biasa, dia hidupnya sangat sederhana, tidak menonjol kehidupannya di dunia, tetapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Nah, ini orang seperti ini tidak beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada orang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia, fasilitasnya serba lengkap, serba mewah, tetapi tidak sembahyang, tidak sholat. Orang yang ketiga seperti ini adalah dia mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah ujian.
Ya, al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Ya, jadi kehidupan dunia ini itu sebagai ujian. Kita diberikan harta yang berlimpah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka itu juga sebagai ujian. Yang terakhir saya kira, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Istilah orang Makassar, cilakanya cilaka. Ya kan? Ya, dunia tidak beruntun, akhirat tidak beruntun. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada posisi yang pertama adalah saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan banyak ya Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri, dan yang terpenting adalah insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita menjadi bagian dari golongan yang pertama tadi. Yang pertama, Pak Ustadz. Yang pertama. Iya, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan kami informasikan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Nisa Husnudzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, pertanyaan orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus. Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya, tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan.
Tapi sebaliknya tentu saja di dalam kehidupan pasti ada yang bikin jengkel, pasti ada yang bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, beliau menemukan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk perempuan yang hebat. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf. Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan? Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita simpan dendam di dalam hati. Maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain. Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Nah, ini menarik. Kita ini hidup di zaman sekarang berbeda dengan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu menerima Al-Quran secara kredit, ya, secara bertahap. Mereka mendapatkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan Al-Quran itu secara utuh, 30 juz, ya. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya kita bisa memilih membaca dan mempelajari Al-Quran itu dari mana? Nah, dari juz 30 boleh, dari juz pertama boleh, ya. Nah, sehingga termasuk di dalam pengamalan Al-Quran itu kita bisa memilih dari bab mana, ya. Nah, kita bisa memilih dari yang paling mudah, nah, kemudian yang lain-lain. Sebab memang tidak ada ketentuan kita itu memulai dari mana. Nah, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak masuk akal kalau kita itu tidak mendalami, memahami, dan mengamal Al-Quran dengan penuh kegembiraan. Ya, kegembiraannya karena kita bisa milih itu. Nah, ini sangat penting. Mumpung kita itu berada di bulan Ramadan, yang Allah mengatakan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita memanfaatkannya sebagai momentum untuk mendalami, ngecas, mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mulai dari manapun silahkan, ya. Tetapi yang jelas Allah mengatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita yang merasa manusia, ya harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nah, karena sebagai petunjuk hidup, ya kita harus memahami kita ditunjukkan apa oleh Al-Quran itu. Maka saya mengajak pada Ramadan tahun ini, mari tadarus Al-Quran kita tingkatkan. Tidak sekedar kita punya target khatam berapa kali. Oh, itu bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita tingkatkan tadarus kita itu ditambah dengan mempelajari isi Al-Quran. Mungkin tidak semua ayat, tetapi dalam satu hari 1-2 ayat kita pahami isinya. Nah, insya Allah dengan cara yang demikian kita akan mendapatkan nilai tambah dari bulan Ramadan itu. Kita tidak sekedar mengejar mendapatkan banyak pahala, tetapi juga kita targetkan memiliki nilai plus. Jadi hidup kita menjadi tambah bermutu, tambah berkualitas. Dengan apa? Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkan menurut kemampuan. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, maka kita juga harus beda. Kita yang hidup dengan petunjuk Al-Quran harus beda dengan yang tidak berpetunjuk kepada Al-Quran. Kita Ramadan ini dengan Al-Quran yang lebih mendalam, beda dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Sehingga dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita semakin meningkat kualitas hidupnya, semakin meningkat tata kelola hidup kita, sehingga hidup kita semakin bermakna bagi semuanya. Sebab sehebat apapun seseorang, ketika hidupnya hanya untuk dirinya, maka hidupnya menjadi tidak bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang sangat bergantung kepada seberapa kita bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, famang syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang
menyaksikan bulan pada Ramadan itu diperintahkan supaya berpuasa. Lalu yang berikutnya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang pada hari itu sakit atau bepergian, maka disuruh menghitung untuk mengganti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa demikian penting ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena puasa membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Jadi hakikat pentingnya adalah di dalam ibadah puasa itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita itu bisa mengendalikan diri, menjadi terbuka peluang, menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, meskipun itu sangat penting, ibadah puasa itu urgensinya tinggi, tetapi Allah mengatakan tidak memaksakan diri. Barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa. Ya, gitu. Dan menariknya ketika menyebut kata sakit atau bepergian, Al-Qur'an menggunakan isim nakiroh, bukan isim makrifat. Itu artinya apa? Tentang seberapa sakitnya itu diserahkan kepada kepekaan masing-masing. Ya, kalau sudah merasa patut untuk tidak berpuasa, silahkan saja. Tidak ditentukan jenis sakitnya apa, bepergiannya seperti apa, itu tidak ditentukan. Itu menuntut kepada kita supaya menjadi pribadi yang peka. Dan supaya menjadi pribadi dalam berlaku dan bertindak itu mengukur menurut kepantasan, menurut kepatutan. Loh, ini luar biasa. Kita itu betul-betul pribadinya ya yang ditekankan itu. Artinya kita akan menjadi seperti apa, kemudian akan melangkah bagaimana, itu faktor internal yang sangat menentukan. Sehingga dengan puasa itu kita dilatih menjadi pribadi yang ditentukan oleh diri sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa selama 1 bulan di Ramadan 1446 Hijriah, kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih kuat secara internal dan lebih bermanfaat secara eksternal. Itulah target utama kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi kualitas hidup kita semakin meningkat, hidup kita bermakna dan bermanfaat bagi sesama umat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masjid 99 Kubah telah menjadi ikon kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia.
Masjid yang didominasi warna merah, jingga, dan kuning ini jadi tempat wisata religi. Setiap sore jelang waktu berbuka puasa, suasana masjid cukup ramai. Banyak warga baik dari Makassar maupun luar Makassar datang mengisi waktu ngabuburit. Ada yang datang bersama teman, ada pula dengan keluarga. Para warga ini datang melihat kemegahan dan keindahan masjid yang dikelilingi 99 kubah ini. Jumlah 99 kubah ini tak lain merupakan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Asmaul Husna. Warga pun banyak mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar masjid 99 kubah. Apalagi di saat senja, suasana di masjid terlihat indah. Dari masjid bisa dilihat bentangan pantai Losari, kemegahan Wisma Negara, hingga Pulau Lai-Lai. Selain ngabuburit, warga juga bisa menikmati buka puasa di Masjid 99 Kubah. Pengurus masjid menyiapkan menu takjil setiap harinya. Warga juga bisa melaksanakan salat tarawih. Jamaah Masjid 99 Kubah selalu ramai. Jika sudah puas melihat Masjid 99 Kubah, warga bisa ke Lego-Lego. Banyak aktivitas bisa dilakukan di tempat yang diresmikan pada 2021 silam ini. Dari tempat ini, bentangan Pantai Losari lebih terlihat dengan latar bangunan menjulang tinggi, ditambah keunikan dari Masjid Terapung. Warga juga bisa bermain bebek-bebek yang disewakan. Bagi yang bawa anak, ada mobil remote control bisa dimainkan untuk membahagiakan si buah hati. Di Lego-Lego banyak penjual makanan yang menyajikan berbagai menu. Tak jauh dari Masjid 99 Kubah ada Taman Emi Sailan. Di tempat ini ada wahana bermain anak seperti perosotan dan lain sebagainya. Ada pula sarana olahraga, lapangan basket, dan futsal. Jadi, warga bisa berolahraga sembari menunggu buka puasa. Taman Emi Sailan juga dilengkapi sejumlah tempat duduk. Seorang pengunjung dari Lombok, Nusa Tenggara Timur, Bagus, mengaku ke Masjid 99 Kubah karena penasaran dengan keindahannya. Selama ini, ia hanya melihat dari berbagai foto yang bersebaran di media sosial. Bagus tercengang keindahan dan kemegahan Masjid 99 Kubah ini. Menurutnya, arsitekturnya mirip dengan masjid-masjid di Rusia. Saya ngabuburit di Masjid 99 Kubah di Makassar. Soalnya juga sebagai wisatawan, bisa dibilang wisatawan lokal dari NTT. Nah, sebelumnya saya juga dari Lombok, ada urusan dari pondok. Nah, sekalian mau kembali, saya ke sini dulu, ke rumah teman saya. Nah, dan banyak juga soalnya yang bilang kalau di Makassar destinasinya Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Mungkin mirip kayak masjid-masjid di Rusia dikit ya. Bagus, arsitekturnya berbeda dari yang lain. Untuk sebelumnya sudah dari lama ya tahu, tapi kebanyakan orang banyak foto di sini, jadi kita juga harus mengunjungi supaya tahu juga apa yang ada di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mutiara, kali ini Mutiara sudah ada di JP Wasiger Milenial. Nah, ini katanya menjadi salah satu spot rekomendasi untuk ngabuburit selama Ramadan nanti. Nah, kira-kira sebabnya apa sih suasana di JP Wasiger Milenial yang baru aja diresmikan? Penasaran kan? Langsung ikut Mutiara ya.
JPO Siger Milenial kini menjadi ikon baru Kota Bandar Lampung. JPO Siger Milenial sendiri merupakan jembatan penghubung antara halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung dengan halaman Masjid Al-Furqon. Selain jadi jembatan penghubung, JPO Siger Milenial di Bandar Lampung juga suguhkan pemandangan indah perkotaan dan pemandangan laut yang memanjakan mata. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah dari atas jembatan, bangunan JPO Siger Milenial juga didesain dengan begitu estetik. Jadi cocok untuk jadi tempat bersuah foto dan juga tempat ngabuburit bagi masyarakat. Terletak di Sumbur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, JPO Siger Milenial menarik perhatian masyarakat dengan keindahan yang ditawarkan. Untuk JPO Siger Milenial buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Tribuners, sekarang kita mau nanya dulu ya pendapat dari pengunjung yang ada di JPO Siger Milenial. Kira-kira tempat ini gimana sih kalau misalkan jadi spot ngabuburit favorit warga Bandar Lampung? Yuk langsung aja. Halo, selamat sore Ibu. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu? Ibu Wati sama Ibu Nauki. Jadi mana Ibu kalau boleh tahu asalnya? Oh, Garuman Bandar Lampung. Pertama kali ke JPO ya Bu? Nah, kalau misalkan Ibu nanti kan bentar lagi kita Ramadan, puasa. Nah, terus kalau misalkan JPO ini kira-kira gimana sih pendapatnya ke kegiatan ngabuburit? Gampang sih, lengkap ya, bagus pandangan ya. Tadi Ibu foto-foto juga. Iya. Udah Terus nanti mau ngajak keluarga nggak Ibu kira-kira kalau nggak pada ngabuburit? Nah, kalau gitu boleh jadi tentang Ibu? Iya. Kalau boleh tahu apa nih Bu harapannya untuk warga Lampung mungkin yang masih bingung nyari tempat ngabuburit, boleh datang ke JPO Ibu. Dekat-dekat ya sini. Karena pemandangannya bagus, tempatnya bagus untuk foto ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati lagi waktunya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan pengunjung yang juga dari warga Bandar Lampung. Dan tadi kita sudah bertanya terkait pendapatnya ke tempat ya, satu spot ngabuburit favorit yang ada di Bandar Lampung yaitu JPO Milenial. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ya. Nah, Tribuners, sekarang Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial yang katanya ini tempat cocok banget untuk ngabuburit bareng teman kamu, keluarga kamu, atau kekasih kamu ya nanti di bulan Ramadan. Nah, ini pemandangannya, jadi warnanya tuh merah-merah. Wow, bisa lihat kanan kiri kamu. Keren banget kan? Pokoknya kalau misalkan kalian warga, dan di belakang Mutiara ini kebetulan view-nya ada laut ya Tribuners. Jadi cocok banget untuk tempat ngabuburit, keren banget ya. Wah, bisa Tribuners lihat, keren banget. Pokoknya harus banget kita cobain. Terus nanti kita jalan ke sebelah sini. Nah,
Gini nih pemandangannya. Keren kan? Dan ini cocok banget deh pokoknya untuk kamu yang pengen ngabuburit. Bisa menikmati pemandangan kota Bandar Lampung sekaligus nikmatin pemandangan lautnya ya. Nah, Tribuners gimana? Tadi kita udah jalan-jalan ya di salah satu rekomendasi tempat ngabuburit selama Ramadan di Kota Bandar Lampung, yaitu JPO Siger Milenial yang ada di Bandar Lampung. Pokoknya kalau misalkan Tribuners pengen ngabisin waktu jelang berbuka puasa, boleh banget langsung aja datang ke sini ya. Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners, apalagi di jam-jam rawan ya. Kalau Tribuners bilangnya ini sudah masuk jam-jam rawan, insya Allah ngabuburit kita hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah Tribuners, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan melatih diri-diri kita untuk memberikan yang terbaik dan tentunya mendapatkan amalan selama bulan suci ini. Insya Allah pada hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Saya mau menyapa dulu Tribuners. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita nanti sehat sampai dengan di penghujung bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan berlangsung. Nah Pak Ustadz, kalau kita bahas tentang bulan suci Ramadan, kemarin kita sudah cukup nih membahas tentang amalannya. Mungkin sebenarnya kalau 30 episode itu tidak akan cukup membahas kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi satu hal yang juga perlu untuk kita diskusikan Pak Ustadz, mengenai sebenarnya bagaimana meraih kebahagiaan atau sebenarnya apa sih definisi kebahagiaan itu sendiri Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Tribuners atau orang lain selama ini berpikirnya kebahagiaan adalah tentang dunia dan seterusnya. Tapi di agama sendiri Pak Ustadz, di Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkatan dalam kebahagiaan itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sadaqallahul azim wa ballaga nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sore ini kami didampingi Mbak Susan. Siap. Mendiskusikan tentang kebahagiaan. Betul. Apa sih sesungguhnya itu bahagia, definisi bahagia? Dalam bahasa agama, bahagia itu disebut dengan as-sa'adah. Ya, saya kira semua orang
merindukan namanya bahagia. Ya. Semua orang selalu dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan saya dulu waktu saya pondok. Ya, jadi saya menghadap sama Gurta Ki Haji Daud Sulaiman di Bone. Dia bilang itu ada doanya Ka'bah. Ya, saya bilang yang mana itu, Pong? Dia bilang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua orang ingin mencapai namanya kebahagiaan. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminhum syakiyun." Ada di antara mereka sakiyun. Sakiyun celaka, tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara mereka itu adalah sa'idun, bahagia. Nah, ayat ini dikomentari oleh seorang pemikir muslim, seorang ulama, seorang filosof namanya Imam Al-Ghazali. Dia melihat ayat ini menafsirkan bahwa tingkatan-tingkatan kebahagiaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Saya kira ini Mbak Susan yang ideal. Betul. Ya, bahagia di dunia, senang di dunia dan senang di akhirat. Nah, apa indikatornya orang yang bahagia di dunia? Indikator pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, Mbak Susan. Betul, betapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, kita sehat, lantas kita tidak ingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur. Syukur lawannya adalah kufur. Kalau orang pandai bersyukur, hatinya menjadi tenang. Walaupun tinggal rumahnya sangat sederhana, tapi selalu bersyukur, maka bisa menjadi hatinya tenang, selalu menjadi bahagia. Tapi bisa saja rumahnya lantai 3, penuh dengan fasilitas, tetapi dia tidak selalu bersyukur, maka juga hatinya menjadi gelisah. Jadi ciri orang yang bahagia yang pertama adalah itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anaknya pintar-pintar, Mbak Susan. Seperti Mbak Susan, orang tuanya pasti bahagia. Karena bisa kuliah anaknya di UNHAS ya. Tidak gampang masuk di UNHAS itu. Saya dulu sebelum masuk di IAIN Alauddin Makassar waktu itu, saya ingin sekali masuk di UNHAS. Tetapi karena orang pesantren tidak percaya diri masuk di UNHAS, akhirnya saya masuk di UIN Alauddin Makassar. Ya, jadi orang masuk di UNHAS orang terpilih ya. Dan pasti orang tuanya bahagia. Jadi kalau orang tua melihat anaknya pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis, punya prestasi di sekolah, itu adalah ciri orang yang bahagia. Yang ketiga, indikatornya orang yang bahagia itu adalah selalu banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa sunamalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi serugi-ruginya manusia adalah panjang umurnya tetapi tidak bagus amalnya. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain.
Ungkapan Arab mengatakan mautus sholih rahatul linafsi wa mautut thalih rahatul linnas. Matinya orang yang baik maka istirahat baginya, tetapi matinya seorang preman maka istirahatlah masyarakat. Ya, jadi janganlah menjadi provokator. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang biasa provokator, mari kita hilangkan itu. Ya, hilangkan itu untuk menjadi provokator. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang tidak terlalu bahagia di dunia, ya, tetapi dia bahagia di akhirat. Saya pernah datang meneliti di suatu desa. Di tengah malam saya bangun dan melihat orang juga yang tuan rumah bangun. Saya kira apa? Ternyata dia bangun mengambil air wudhu, bangun sholat tahajud. Saya berpikir luar biasa, dia hidupnya sangat sederhana, tidak menonjol kehidupannya di dunia, tetapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Nah, ini orang seperti ini tidak beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada orang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia, fasilitasnya serba lengkap, serba mewah, tetapi tidak sembahyang, tidak sholat. Orang yang ketiga seperti ini adalah dia mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah ujian. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Ya, jadi kehidupan dunia ini itu sebagai ujian. Kita diberikan harta yang berlimpah, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka itu juga sebagai ujian. Yang terakhir saya kira, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Istilah orang Makassar, cilakanya cilaka. Ya kan? Ya, dunia tidak beruntun, akhirat tidak beruntun. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada posisi yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan banyak ya Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri, dan yang terpenting adalah insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita menjadi bagian dari golongan yang pertama tadi. Yang pertama. Iya, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan kami informasikan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Nisa Husnudzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners, apalagi di jam-jam rawan ya. Kalau Tribuners bilangnya ini sudah masuk jam-jam rawan. Insya Allah ngabuburit kita hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah Tribuners, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan melatih diri-diri kita untuk memberikan yang terbaik dan tentunya mendapatkan amalan selama bulan suci ini. Insya Allah pada hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Saya mau menyapa dulu Tribuners. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita nanti sehat sampai dengan di penghujung bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan berlangsung. Nah Pak Ustadz, kalau kita bahas tentang bulan suci Ramadan, kemarin kita sudah cukup nih membahas tentang amalannya. Mungkin sebenarnya kalau 30 episode itu tidak akan cukup membahas kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi satu hal yang juga perlu untuk kita diskusikan Pak Ustadz, mengenai sebenarnya bagaimana meraih kebahagiaan atau sebenarnya apa sih definisi kebahagiaan itu sendiri Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Tribuners atau orang lain selama ini berpikirnya kebahagiaan adalah tentang dunia dan seterusnya. Tapi di agama sendiri Pak Ustadz, di Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkatan dalam kebahagiaan itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sadaqallahul azim wa ballaga nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sore ini kami didampingi Mbak Susan. Siap. Mendiskusikan tentang kebahagiaan. Betul. Apa sih sesungguhnya itu bahagia, definisi bahagia? Dalam bahasa agama, bahagia itu disebut dengan as-sa'adah. Ya, saya kira semua orang merindukan namanya bahagia. Ya. Semua orang selalu dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan saya dulu waktu saya pondok. Ya, jadi saya menghadap sama Gurta Ki Haji Daud Sulaiman di Bone. Dia bilang itu ada doanya Ka'bah. Ya, saya bilang yang mana itu, Bang? Dia bilang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua orang ingin mencapai namanya kebahagiaan. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun." Ada di antara mereka syaqiyun. Syaqiyun celaka, tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara mereka itu adalah sa'idun, bahagia. Nah, ayat ini dikomentari oleh seorang pemikir muslim, seorang ulama, seorang filosof namanya Imam Al-Ghazali. Dia melihat ayat ini menafsirkan bahwa tingkatan-tingkatan kebahagiaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
ada orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Saya kira ini Mbak Susan yang ideal. Betul. Ya. Bahagia di dunia, senang di dunia dan senang di akhirat. Nah, apa indikatornya orang yang bahagia di dunia? Indikator pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasyakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, Mbak Susan. Betul, betapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, kita sehat, lantas kita tidak ingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa qalilum min ibadiyasyakur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur. Syukur lawannya adalah kufur. Kalau orang pandai bersyukur, hatinya menjadi tenang. Walaupun tinggal rumahnya sangat sederhana tapi selalu bersyukur, maka bisa menjadi hatinya tenang, selalu menjadi bahagia. Tapi bisa saja rumahnya lantai 3, penuh dengan fasilitas, tetapi dia tidak selalu bersyukur, maka juga hatinya menjadi gelisah. Jadi ciri orang yang bahagia yang pertama adalah itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anaknya pintar-pintar, Mbak Susan. Seperti Mbak Susan, orang tuanya pasti bahagia. Karena bisa kuliah anaknya di UNHAS ya. Tidak gampang masuk di UNHAS itu. Saya dulu sebelum masuk di IAIN Alauddin Makassar waktu itu, saya ingin sekali masuk di UNHAS. Tetapi karena orang pesantren tidak percaya diri masuk di UNHAS, akhirnya saya masuk di UIN Alauddin Makassar. Ya, jadi orang masuk di UNHAS orang terpilih ya. Dan pasti orang tuanya bahagia. Jadi kalau orang tua melihat anaknya pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis, punya prestasi di sekolah, itu adalah ciri orang yang bahagia. Yang ketiga, indikatornya orang yang bahagia itu adalah selalu banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa sunamalu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi serugi-ruginya manusia adalah panjang umurnya tetapi tidak bagus amalnya. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ungkapan Arab mengatakan mautus sholih rahatul linafsi wa mautut thalih rahatul linnas. Matinya orang yang baik maka istirahat baginya, tetapi matinya seorang preman maka istirahatlah masyarakat. Ya, jadi janganlah menjadi provokator. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang biasa provokator, mari kita hilangkan itu. Ya, hilangkan itu untuk menjadi provokator. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang tidak terlalu bahagia di dunia, ya, tetapi dia bahagia di akhirat. Saya pernah datang meneliti di suatu desa. Di tengah malam saya bangun dan melihat orang juga yang tuan rumah bangun. Saya kira apa? Ternyata dia bangun mengambil air wudu, bangun sholat tahajud. Saya berpikir luar biasa, dia hidupnya sangat sederhana, tidak menonjol kehidupannya di dunia, tetapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Nah, ini orang seperti ini tidak beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada orang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah.
Ada orang bahagia di dunia, fasilitasnya serba lengkap, serba mewah, tetapi tidak sembahyang, tidak sholat. Orang yang ketiga seperti ini adalah dia mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah ujian. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Ya, jadi kehidupan dunia ini itu sebagai ujian. Kita diberikan harta yang berlimpah, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka itu juga sebagai ujian. Yang terakhir saya kira, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Istilah orang Makassar, cilakanya cilaka. Ya kan? Ya, dunia tidak beruntun, akhirat tidak beruntun. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada posisi yang pertama adalah saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan banyak ya Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri, dan yang terpenting adalah insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita menjadi bagian dari golongan yang pertama tadi. Yang pertama, Pak Ustadz. Yang pertama. Iya, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan kami informasikan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, pertanyaan orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus.
Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya, tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya tentu saja di dalam kehidupan pasti ada yang bikin jengkel, pasti ada yang bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, beliau menemukan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk perempuan yang hebat. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf. Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan? Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita simpan dendam di dalam hati. Maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat, kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain. Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia,
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Nah, ini menarik. Kita ini hidup di zaman sekarang berbeda dengan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu menerima Al-Quran secara kredit, ya, secara bertahap. Mereka mendapatkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan Al-Quran itu secara utuh, 30 juz, ya. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya kita bisa memilih membaca dan mempelajari Al-Quran itu dari mana? Nah, dari juz 30 boleh, dari juz pertama boleh, ya. Nah, sehingga termasuk di dalam pengamalan Al-Quran itu kita bisa memilih dari bab mana, ya. Nah, kita bisa memilih dari yang paling mudah, nah, kemudian yang lain-lain. Sebab memang tidak ada ketentuan kita itu memulai dari mana. Nah, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak masuk akal kalau kita itu tidak mendalami, memahami, dan mengamal Al-Quran dengan penuh kegembiraan. Ya, kegembiraannya karena kita bisa milih itu. Nah, ini sangat penting. Mumpung kita itu berada di bulan Ramadan, yang Allah mengatakan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita memanfaatkannya sebagai momentum untuk mendalami, ngecas, mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mulai dari manapun silahkan, ya. Tetapi yang jelas Allah mengatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita yang merasa manusia, ya harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nah, karena sebagai petunjuk hidup, ya kita harus memahami kita ditunjukkan apa oleh Al-Quran itu. Maka saya mengajak pada Ramadan tahun ini, mari tadarus Al-Quran kita tingkatkan. Tidak sekedar kita punya target khatam berapa kali. Oh, itu bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita tingkatkan tadarus kita itu ditambah dengan mempelajari isi Al-Quran. Mungkin tidak semua ayat, tetapi dalam satu hari 1-2 ayat kita pahami isinya. Nah, insya Allah dengan cara yang demikian kita akan mendapatkan nilai tambah dari bulan Ramadan itu. Kita tidak sekedar mengejar mendapatkan banyak pahala, tetapi juga kita targetkan memiliki nilai plus. Jadi hidup kita menjadi tambah bermutu, tambah berkualitas. Dengan apa? Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkan menurut kemampuan. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, maka kita juga harus beda. Kita yang hidup dengan petunjuk Al-Quran harus beda dengan yang tidak berpetunjuk kepada Al-Quran. Kita Ramadan ini dengan Al-Quran yang lebih mendalam, beda dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Sehingga dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita semakin meningkat kualitas hidupnya, semakin meningkat tata kelola hidup kita, sehingga hidup kita semakin bermakna bagi semuanya. Sebab sehebat apapun seseorang,
ketika hidupnya hanya untuk dirinya, maka hidupnya menjadi tidak bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang sangat bergantung kepada seberapa kita bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, famang syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan pada Ramadan itu diperintahkan supaya berpuasa. Lalu yang berikutnya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang pada hari itu sakit atau bepergian, maka disuruh menghitung untuk mengganti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa demikian penting ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena puasa membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Jadi hakikat pentingnya adalah di dalam ibadah puasa itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita itu bisa mengendalikan diri, menjadi terbuka peluang, menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, meskipun itu sangat penting, ibadah puasa itu urgensinya tinggi, tetapi Allah mengatakan tidak memaksakan diri. Barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa. Ya, gitu. Dan menariknya, ketika menyebut kata sakit atau bepergian, Al-Quran menggunakan isim nakiroh, bukan isim makrifat. Itu artinya apa? Tentang seberapa sakitnya itu diserahkan kepada kepekaan masing-masing. Ya, kalau sudah merasa patut untuk tidak berpuasa, silahkan saja. Tidak ditentukan jenis sakitnya apa, bepergiannya seperti apa, itu tidak ditentukan. Itu menuntut kepada kita supaya menjadi pribadi yang peka. Dan supaya menjadi pribadi dalam berlaku dan bertindak itu mengukur menurut kepantasan, menurut kepatutan. Oh, ini luar biasa. Kita itu betul-betul pribadinya ya yang ditekankan itu. Artinya kita akan menjadi seperti apa, kemudian akan melangkah bagaimana, itu faktor internal yang sangat menentukan. Sehingga dengan puasa itu kita dilatih menjadi pribadi yang ditentukan oleh diri sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa selama 1 bulan di Ramadan 1446 Hijriah, kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih kuat secara internal dan lebih bermanfaat secara eksternal. Itulah target utama kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi kualitas hidup kita semakin meningkat, hidup kita bermakna dan bermanfaat bagi sesama umat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Masjid 99 Kubah telah menjadi ikon kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia. Masjid yang didominasi warna merah, jingga, dan kuning ini jadi tempat wisata religi. Setiap sore jelang waktu berbuka puasa, suasana masjid cukup ramai. Banyak warga baik dari Makassar maupun luar Makassar datang mengisi waktu ngabuburit. Ada yang datang bersama teman, ada pula dengan keluarga. Para warga ini datang melihat kemegahan dan keindahan masjid yang dikelilingi 99 kubah ini. Jumlah 99 kubah ini tak lain merupakan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Asmaul Husna. Warga pun banyak mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar masjid 99 kubah. Apalagi di saat senja, suasana di masjid terlihat indah. Dari masjid bisa dilihat bentangan pantai Losari, kemegahan Wisma Negara, hingga Pulau Lai-Lai. Selain ngabuburit, warga juga bisa menikmati buka puasa di Masjid 99 Kubah. Pengurus masjid menyiapkan menu takjil setiap harinya. Warga juga bisa melaksanakan salat tarawih. Jamaah Masjid 99 Kubah selalu ramai. Jika sudah puas melihat Masjid 99 Kubah, warga bisa ke Lego-Lego. Banyak aktivitas bisa dilakukan di tempat yang diresmikan pada 2021 silam ini. Dari tempat ini, bentangan pantai Losari lebih terlihat dengan latar bangunan menjulang tinggi, ditambah keunikan dari Masjid Terapung. Warga juga bisa bermain bebek-bebek yang disewakan. Bagi yang bawa anak, ada mobil remote control bisa dimainkan untuk membahagiakan si buah hati. Di Lego-Lego banyak penjual makanan yang menyajikan berbagai menu. Tak jauh dari Masjid 99 Kubah ada Taman Emi Sailan. Di tempat ini ada wahana bermain anak seperti perosotan dan lain sebagainya. Ada pula sarana olahraga, lapangan basket, dan futsal. Jadi, warga bisa berolahraga sembari menunggu buka puasa. Taman Emi Sailan juga dilengkapi sejumlah tempat duduk. Seorang pengunjung dari Lombok, Nusa Tenggara Timur, Bagus, mengaku ke Masjid 99 Kubah karena penasaran dengan keindahannya. Selama ini, ia hanya melihat dari berbagai foto yang bersebaran di media sosial. Bagus tercengang keindahan dan kemegahan Masjid 99 Kubah ini. Menurutnya, arsitekturnya mirip dengan masjid-masjid di Rusia. Saya ngabuburit di Masjid 99 Kubah di Makassar. Soalnya juga sebagai wisatawan, bisa dibilang wisatawan lokal dari NTT. Nah, sebelumnya saya juga dari Lombok, ada urusan dari pondok. Nah, sekalian mau kembali, saya ke sini dulu, ke rumah teman saya. Nah, dan banyak juga soalnya yang bilang kalau di Makassar destinasinya Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Mungkin mirip kayak masjid-masjid di Rusia dikit ya. Bagus, arsitekturnya berbeda dari yang lain. Untuk sebelumnya sudah dari lama ya tahu, tapi kebanyakan orang banyak foto di sini, jadi kita juga harus mengunjungi supaya tahu juga apa yang ada di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mutiara, kali ini Mutiara sudah ada di JP Wasiger Milenial. Nah, ini katanya menjadi salah satu spot rekomendasi untuk ngabuburit selama Ramadan nanti. Nah, kira-kira seperti apa sih suasana di JP Wasiger Milenial yang baru aja diresmikan? Penasaran kan? Langsung ikutin Mutiara ya.
JPO Siger Milenial kini menjadi ikon baru Kota Bandar Lampung. JPO Siger Milenial sendiri merupakan jembatan penghubung antara halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung dengan halaman Masjid Al-Furqon. Selain jadi jembatan penghubung, JPO Siger Milenial di Bandar Lampung juga suguhkan pemandangan indah perkotaan dan pemandangan laut yang memanjakan mata. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah dari atas jembatan, bangunan JPO Siger Milenial juga didesain dengan begitu estetik. Jadi cocok untuk jadi tempat bersuah foto dan juga tempat ngabuburit bagi masyarakat. Terletak di Sumbur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, JPO Siger Milenial menarik perhatian masyarakat dengan keindahan yang ditawarkan. Untuk JPO Siger Milenial buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Tribuners, sekarang kita mau nanya dulu ya pendapat dari pengunjung yang ada di JPO Siger Milenial. Kira-kira tempat ini gimana sih kalau misalkan jadi spot ngabuburit favorit warga Bandar Lampung? Yuk langsung aja. Halo, selamat sore Ibu. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu? Ibu Wati sama Ibu Nauki. Jadi mana Ibu kalau boleh tahu asalnya? Oh, Garutan Bandar Lampung. Pertama kali ke JPO ya Bu? Nah, kalau misalkan Ibu nanti kan bentar lagi kita Ramadan, puasa. Nah, terus kalau misalkan JPO ini kira-kira gimana sih pendapatnya ke kegiatan ngabuburit? Gampang sih, lengkap ya, bagus pandangan ya. Tadi Ibu foto-foto juga. Iya. Terus nanti mau ngajak keluarga nggak Ibu kira-kira kalau nggak pada ngabuburit? Nah, kalau gitu boleh jadi tentang Ibu? Iya. Kalau boleh tahu apa nih Bu harapannya untuk warga Lampung mungkin yang masih bingung nyari tempat ngabuburit, boleh datang ke JPO Ibu. Dekat-dekat aja sini. Karena pemandangannya bagus, tempatnya bagus untuk foto ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati lagi waktunya. Oke, terima kasih tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan pengunjung yang juga dari warga Bandar Lampung. Dan tadi kita sudah bertanya terkait pendapatnya ke tempat ya, terus spot ngabuburit favorit yang ada di Bandar Lampung yaitu JPO Milenial. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ya. Nah, Tribuners, sekarang Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial yang katanya ini tempat cocok banget untuk ngabuburit bareng teman kamu, keluarga kamu, atau kekasih kamu ya nanti di bulan Ramadan. Nah, ini pemandangannya, jadi warnanya tuh merah-merah. Wow, bisa lihat kanan kiri kamu. Keren banget kan? Pokoknya kalau misalkan kalian warga, dan di belakang Mutiara ini kebetulan view-nya ada laut ya Tribuners. Jadi cocok banget untuk tempat ngabuburit, keren banget ya. Wah, bisa Tribuners lihat, keren banget. Pokoknya harus banget kita cobain. Terus nanti kita jalan ke sebelah sini. Nah,
Gini nih pemandangannya. Keren kan? Dan ini cocok banget deh pokoknya untuk kamu yang pengen ngabuburit. Bisa menikmati pemandangan kota Bandar Lampung sekaligus nikmatin pemandangan lautnya ya. Nah, Tribuners gimana? Tadi kita udah jalan-jalan ya di salah satu rekomendasi tempat ngabuburit selama Ramadan di Kota Bandar Lampung, yaitu JPO Siger Milenial yang ada di Bandar Lampung. Pokoknya kalau misalkan Tribuners pengen ngabisin waktu jelang berbuka puasa, boleh banget langsung aja datang ke sini ya. Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, pertanyaan orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus. Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya, tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya tentu saja di dalam kehidupan pasti ada yang bikin jengkel, pasti ada yang bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, beliau menemukan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk perempuan yang hebat. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf.
Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan? Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita simpan dendam di dalam hati. Maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain. Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Nah, ini menarik. Kita ini hidup di zaman sekarang berbeda dengan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu menerima Al-Quran secara kredit, ya, secara bertahap. Mereka mendapatkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan Al-Quran itu secara utuh, 30 juz, ya. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya kita bisa memilih membaca dan mempelajari Al-Quran itu dari mana? Nah, dari juz 30 boleh, dari juz pertama boleh, ya. Nah, sehingga termasuk di dalam pengamalan Al-Quran itu kita bisa memilih dari bab mana, ya. Nah, kita bisa memilih dari yang paling mudah, nah, kemudian yang lain-lain. Sebab memang tidak ada ketentuan kita itu memulai dari mana. Nah, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak masuk akal kalau kita itu tidak mendalami, memahami, dan mengamal Al-Quran dengan penuh kegembiraan. Ya, kegembiraannya karena kita bisa milih itu. Nah, ini sangat penting. Mumpung kita itu berada di bulan Ramadan yang Allah mengatakan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita memanfaatkannya sebagai momentum untuk mendalami,
ngecas, mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mulai dari manapun silahkan. Ya. Tetapi yang jelas Allah mengatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita yang merasa manusia ya harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nah, karena sebagai petunjuk hidup ya kita harus memahami kita ditunjukkan apa oleh Al-Quran itu. Maka saya mengajak pada Ramadan tahun ini, mari tadarus Al-Quran kita tingkatkan. Tidak sekedar kita punya target khatam berapa kali. Oh itu bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita tingkatkan tadarus kita itu ditambah dengan mempelajari isi Al-Quran. Mungkin tidak semua ayat, tetapi dalam satu hari 1-2 ayat kita pahami isinya. Nah, insya Allah dengan cara yang demikian kita akan mendapatkan nilai tambah dari bulan Ramadan itu. Kita tidak sekedar mengejar mendapatkan banyak pahala, tetapi juga kita targetkan memiliki nilai plus. Jadi hidup kita menjadi tambah bermutu, tambah berkualitas. Dengan apa? Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkan menurut kemampuan. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, maka kita juga harus beda. Kita yang hidup dengan petunjuk Al-Quran harus beda dengan yang tidak berpetunjuk kepada Al-Quran. Kita Ramadan ini dengan Al-Quran yang lebih mendalam beda dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Sehingga dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini kita semakin meningkat kualitas hidupnya, semakin meningkat tata kelola hidup kita, sehingga hidup kita semakin bermakna bagi semuanya. Sebab sehebat apapun seseorang, ketika hidupnya hanya untuk dirinya, maka hidupnya menjadi tidak bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang sangat bergantung kepada seberapa kita bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, famang syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan pada Ramadan itu diperintahkan supaya berpuasa. Lalu yang berikutnya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang pada hari itu sakit atau bepergian, maka disuruh menghitung untuk mengganti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa demikian penting ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena puasa membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Jadi hakikat pentingnya adalah di dalam ibadah puasa itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita itu bisa mengendalikan diri, menjadi terbuka peluang, menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, meskipun itu sangat penting, ibadah puasa itu urgensinya tinggi, tetapi Allah mengatakan tidak memaksakan diri. Barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa. Ya, gitu. Dan menariknya, ketika menyebut kata sakit atau bepergian, Al-Quran menggunakan isim nakiroh, bukan isim makrifat. Itu artinya apa? Tentang seberapa sakitnya itu diserahkan kepada kepekaan masing-masing. Ya, kalau sudah merasa patut untuk tidak berpuasa, silahkan saja. Tidak ditentukan jenis sakitnya apa, bepergiannya seperti apa, itu tidak ditentukan. Itu
menuntut kepada kita supaya menjadi pribadi yang peka dan supaya menjadi pribadi dalam berlaku dan bertindak itu mengukur menurut kepantasan, menurut kepatutan. Loh, ini luar biasa. Kita itu betul-betul pribadinya ya yang ditekankan itu. Artinya kita akan menjadi seperti apa, kemudian akan melangkah bagaimana, itu faktor internal yang sangat menentukan. Sehingga dengan puasa itu kita dilatih menjadi pribadi yang ditentukan oleh diri sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa selama 1 bulan di Ramadan 1446 Hijriah, kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih kuat secara internal dan lebih bermanfaat secara eksternal. Itulah target utama kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi kualitas hidup kita semakin meningkat, hidup kita bermakna dan bermanfaat bagi sesama umat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masjid 99 Kubah telah menjadi ikon kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia. Masjid yang didominasi warna merah, jingga, dan kuning ini jadi tempat wisata religi. Setiap sore jelang waktu berbuka puasa, suasana masjid cukup ramai. Banyak warga baik dari Makassar maupun luar Makassar datang mengisi waktu ngabuburit. Ada yang datang bersama teman, ada pula dengan keluarga. Para warga ini datang melihat kemegahan dan keindahan masjid yang dikelilingi 99 kubah ini. Jumlah 99 kubah ini tak lain merupakan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Asmaul Husna. Warga pun banyak mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar masjid 99 kubah. Apalagi di saat senja, suasana di masjid terlihat indah. Dari masjid bisa dilihat bentangan pantai Losari, kemegahan Wisma Negara, hingga Pulau Lai-Lai. Selain ngabuburit, warga juga bisa menikmati buka puasa di Masjid 99 Kubah. Pengurus masjid menyiapkan menu takjil setiap harinya. Warga juga bisa melaksanakan salat tarawih. Jamaah Masjid 99 Kubah selalu ramai. Jika sudah puas melihat Masjid 99 Kubah, warga bisa ke Lego-Lego. Banyak aktivitas bisa dilakukan di tempat yang diresmikan pada 2021 silam ini. Dari tempat ini, bentangan pantai Losari lebih terlihat dengan latar bangunan menjulang tinggi, ditambah keunikan dari Masjid Terapung. Warga juga bisa bermain bebek-bebek yang disewakan. Bagi yang bawa anak, ada mobil remote control bisa dimainkan untuk membahagiakan si buah hati. Di Lego-Lego banyak penjual makanan yang menyajikan berbagai menu. Tak jauh dari Masjid 99 Kubah ada Taman Emi Sailan.
Di tempat ini ada wahana bermain anak seperti perosotan dan lain sebagainya. Ada pula sarana olahraga, lapangan basket, dan futsal. Jadi, warga bisa berolahraga sembari menunggu buka puasa. Taman Emi Sailan juga dilengkapi sejumlah tempat duduk. Seorang pengunjung dari Lombok, Nusa Tenggara Timur, Bagus, mengaku ke Masjid 99 Kubah karena penasaran dengan keindahannya. Selama ini, ia hanya melihat dari berbagai foto yang bersebaran di media sosial. Bagus tercengang keindahan dan kemegahan Masjid 99 Kubah ini. Menurutnya, arsitekturnya mirip dengan masjid-masjid di Rusia. Saya ngabuburit di Masjid 99 Kubah di Makassar. Soalnya juga sebagai wisatawan, bisa dibilang wisatawan lokal dari NTT. Nah, sebelumnya saya juga dari Lombok, ada urusan dari pondok. Nah, sekalian mau kembali, saya ke sini dulu ke rumah teman saya. Nah, dan banyak juga soalnya yang bilang kalau di Makassar destinasinya Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Mungkin mirip kayak masjid-masjid di Rusia dikit ya. Bagus, arsitekturnya berbeda dari yang lain. Untuk sebelumnya sudah dari lama ya tahu, tapi kebanyakan orang banyak foto di sini, jadi kita juga harus mengunjungi supaya tahu juga apa yang ada di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mutiara, kali ini Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial. Nah, ini katanya menjadi salah satu spot rekomendasi untuk ngabuburit selama Ramadan nanti. Nah, kira-kira seperti apa sih suasana di JPO Siger Milenial yang baru aja diresmikan? Penasaran kan? Langsung ikutin Mutiara ya. JPO Siger Milenial kini menjadi ikon baru Kota Bandar Lampung. JPO Siger Milenial sendiri merupakan jembatan penghubung antara halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung dengan halaman Masjid Al-Furqon. Selain jadi jembatan penghubung, JPO Siger Milenial di Bandar Lampung juga suguhkan pemandangan indah perkotaan dan pemandangan laut yang memanjakan mata. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah dari atas jembatan, bangunan JPO Siger Milenial juga didesain dengan begitu estetik. Jadi cocok untuk jadi tempat bersuah foto dan juga tempat ngabuburit bagi masyarakat. Terletak di Sumbur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, JPO Siger Milenial menarik perhatian masyarakat dengan keindahan yang ditawarkan. Untuk JPO Siger Milenial buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Tribuners, sekarang kita mau nanya dulu ya pendapat dari pengunjung yang ada di JPO Siger Milenial. Kira-kira tempat ini gimana sih kalau misalkan jadi spot ngabuburit favorit keluarga Bandar Lampung? Yuk langsung aja. Halo, selamat sore Ibu. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu?
Ibu Andi sama Ibu Novi. Dari mana nih Bu kalau boleh tahu asalnya? Kan Bandar Lampung. Pertama kali ke JPO ya Bu. Nah, kalau misalkan Ibu nanti kan bentar lagi kita Ramadan, puasa. Nah, terus kalau misalkan JPO ini kira-kira gimana sih pendapatnya ke kegiatan ngabuburit? Gampang sih, lengkap ya, bagus pemandangan ya. Tadi Ibu foto-foto juga. Iya. Terus nanti mau ngajak keluarga nggak Ibu kira-kira kalau nggak kemarin ngabuburit? Nah, kalau gitu boleh jadi tentang Ibu. Iya. Boleh tahu apa nih Bu harapannya untuk warga Lampung mungkin yang masih bingung nyari tempat ngabuburit, boleh datang ke JPO di Bogor. Dekat-dekat ya sini. Karena pemandangannya bagus, tempatnya bagus untuk foto ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati lagi waktunya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan pengunjung yang juga dari warga Bandar Lampung. Dan tadi kita sudah bertanya terkait pendapatnya ke tempat ya, satu spot ngabuburit favorit yang ada di Bandar Lampung yaitu JPO sebenarnya. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ya. Nah, Tribuners, sekarang Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial yang katanya ini tempat cocok banget untuk ngabuburit bareng teman kamu, keluarga kamu, atau kekasih kamu ya nanti di bulan Ramadan. Nah, ini pemandangannya, jadi warnanya tuh merah-merah. Wow, bisa lihat kanan kiri kamu. Keren banget kan? Pokoknya kalau misalkan kalian warga dan di belakang Mutiara ini kebetulan view-nya ada laut ya Tribuners. Jadi cocok banget untuk tempat ngabuburit, keren banget ya. Oh, bisa Tribuners lihat, keren banget. Pokoknya harus banget kita cobain. Terus nanti kita jalan ke sebelah sini. Nah, ini nih pemandangannya. Keren kan? Dan ini cocok banget deh pokoknya untuk kamu yang pengen ngabuburit. Bisa menikmati pemandangan kota Bandar Lampung sekaligus nikmatin pemandangan lautnya ya.
Nah, Tribuners gimana? Tadi kita udah jalan-jalan ya di salah satu rekomendasi tempat ngabuburit selama Ramadan di Kota Bandar Lampung, yaitu JPO Siger Milenial yang ada di Bandar Lampung. Pokoknya kalau misalkan Tribuners pengen ngabisin waktu jelang berbuka puasa, boleh banget langsung aja datang ke sini ya. Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, pertanyaan orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus. Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya. Tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah SAW disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf. Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan?
Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita simpan dendam di dalam hati, maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain. Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Nah, ini menarik. Kita ini hidup di zaman sekarang berbeda dengan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu menerima Al-Quran secara kredit, ya, secara bertahap. Mereka mendapatkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan Al-Quran itu secara utuh 30 juz, ya. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya kita bisa memilih membaca dan mempelajari Al-Quran itu dari mana. Nah, dari juz 30 boleh, dari juz pertama boleh. Di dalam pengamalan Al-Quran itu kita tidak ada ketentuan kita itu memulai dari mana. Nah, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak masuk akal kalau kita itu tidak mendalami, memahami dan mengamal Al-Quran dengan penuh kegembiraan. Ya, kegembiraannya mumpullah mengatakan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita memanfaatkannya sebagai momentum untuk mendalami, ngecas, mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mulai dari manapun silahkan, ya. Tetapi yang jelas Allah mengatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita yang merasa manusia, ya harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nah, karena sebagai petunjuk hidup, ya kita harus memahami kita ditunjukkan apa oleh Al-Quran itu. Maka saya mengajak pada Ramadan tahun ini, mari tadarus Al-Quran kita tingkatkan. Tidak sekedar kita punya target khatam berapa kali. Oh, itu bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita tingkatkan tadarus kita itu ditambah dengan mempelajari isi Al-Quran. Mungkin tidak semua ayat, tetapi dalam satu hari 1-2 ayat kita pahami isinya. Nah, insya Allah dengan cara yang demikian kita akan mendapatkan nilai tambah
dari bulan Ramadan itu. Kita tidak sekedar mengejar mendapatkan banyak pahala, tetapi juga kita targetkan memiliki nilai plus. Jadi hidup kita menjadi tambah bermutu, tambah berkualitas. Dengan apa? Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkan menurut kemampuan. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, maka kita juga harus beda. Kita yang hidup dengan petunjuk Al-Quran harus beda dengan yang tidak berpetunjuk kepada Al-Quran. Kita Ramadan ini dengan Al-Quran yang lebih mendalam, beda dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Sehingga dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita semakin meningkat kualitas hidupnya, semakin meningkat tata kelola hidup kita, sehingga hidup kita semakin bermakna bagi semuanya. Sebab sehebat apapun seseorang, ketika hidupnya hanya untuk dirinya, maka hidupnya menjadi tidak bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang tergantung kepada seberapa kita bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, famang syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan pada Ramadan itu diperintahkan supaya berpuasa. Lalu yang berikutnya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang pada hari itu sakit atau bepergian, maka disuruh menghitung untuk mengganti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa demikian penting ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena puasa membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Jadi hakikat pentingnya adalah di dalam ibadah puasa itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita itu bisa mengendalikan diri, menjadi terbuka peluang, menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, meskipun itu sangat penting, ibadah puasa itu urgensinya tinggi, tetapi Allah mengatakan tidak memaksakan diri. Barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa. Ya, gitu. Dan menariknya, ketika menyebut kata sakit atau bepergian, Al-Quran menggunakan makrifat. Itu artinya apa? Tentang seberapa sakitnya itu diserahkan kepada kepekaan masing-masing. Ya, kalau sudah merasa patut untuk tidak berpuasa, silahkan saja. Tidak ditentukan jenis sakitnya apa, bepergiannya seperti apa, itu tidak ditentukan. Itu menuntut kepada kita supaya menjadi pribadi yang peka. Dan supaya menjadi pribadi dalam berlaku dan bertindak itu mengukur menurut kepantasan, menurut kepatutan. Oh, ini luar biasa. Kita itu betul-betul pribadinya ya yang ditekankan itu. Artinya kita akan menjadi seperti apa, kemudian akan melangkah bagaimana, itu faktor internal yang sangat menentukan. Sehingga dengan puasa itu kita dilatih menjadi pribadi yang ditentukan oleh diri sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa selama 1 bulan di Ramadan 1446 Hijriah, kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih kuat secara internal dan lebih bermanfaat secara eksternal. Itulah target utama kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi
kualitas hidup kita semakin meningkat, hidup kita bermakna dan bermanfaat bagi sesama umat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masjid 99 Kubah telah menjadi ikon kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia. Masjid yang didominasi warna merah, jingga, dan kuning ini jadi tempat wisata religi. Setiap sore jelang waktu berbuka puasa, suasana masjid cukup ramai. Banyak warga baik dari Makassar maupun luar Makassar datang mengisi waktu ngabuburit. Ada yang datang bersama teman, ada pula dengan keluarga. Para warga ini datang melihat kemegahan dan keindahan masjid yang dikelilingi 99 kubah ini. Jumlah 99 kubah ini tak lain merupakan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Asmaul Husna. Warga pun banyak mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar masjid 99 kubah. Apalagi di saat senja, suasana di masjid terlihat indah. Dari masjid bisa dilihat bentangan pantai Losari, kemegahan Wisma Negara, hingga Pulau Lai-Lai. Selain ngabuburit, warga juga bisa menikmati buka puasa di Masjid 99 Kubah. Pengurus masjid menyiapkan menu takjil setiap harinya. Warga juga bisa melaksanakan salat tarawih. Jamaah Masjid 99 Kubah selalu ramai. Jika sudah puas melihat Masjid 99 Kubah, warga bisa ke Lego-Lego. Banyak aktivitas bisa dilakukan di tempat yang diresmikan pada 2021 silam ini. Dari tempat ini, bentangan Pantai Losari lebih terlihat dengan latar bangunan menjulang tinggi, ditambah keunikan dari Masjid Terapung. Warga juga bisa bermain bebek-bebek yang disewakan. Bagi yang bawa anak, ada mobil remote control bisa dimainkan untuk membahagiakan si buah hati. Di Lego-Lego banyak penjual makanan yang menyajikan berbagai menu. Tak jauh dari Masjid 99 Kubah ada Taman Emi Sailan. Di tempat ini ada wahana bermain anak seperti perosotan dan lain sebagainya. Ada pula sarana olahraga, lapangan basket, dan futsal. Jadi, warga bisa berolahraga sembari menunggu buka puasa. Taman Emi Sailan juga dilengkapi sejumlah tempat duduk. Seorang pengunjung dari Lombok, Nusa Tenggara Timur, Bagus, mengaku ke Masjid 99 Kubah karena penasaran dengan keindahannya. Selama ini, ia hanya melihat dari berbagai foto yang bersebaran di media sosial. Bagus tercengang keindahan dan kemegahan Masjid 99 Kubah ini. Menurutnya arsitekturnya mirip dengan juga sebagai wisatawan, bisa dibilang wisatawan lokal dari NTT. Nah, sebelumnya saya juga dari Lombok, ada urusan dari pondok. Nah, sekalian mau kembali, saya ke sini dulu ke rumah teman saya. Nah, dan banyak juga soalnya yang bilang kalau di Makassar destinasinya Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Mungkin mirip kayak masjid-masjid di Rusia dikit ya. Bagus, arsitekturnya berbeda dari yang lain. Untuk sebelumnya sudah dari lama ya tahu, tapi kebanyakan orang banyak foto di sini, jadi kita juga harus mengunjungi
supaya tahu juga apa yang ada di dalamnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mutiara, kali ini Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial. Nah, ini katanya menjadi salah satu spot rekomendasi untuk ngabuburit selama Ramadan nanti. Nah, kira-kira seperti apa sih suasana di JPO Siger Milenial yang baru aja diresmikan? Penasaran kan? Langsung ikutin Mutiara ya. JPO Siger Milenial kini menjadi ikon baru Kota Bandar Lampung. JPO Siger Milenial sendiri merupakan jembatan penghubung antara halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung dengan halaman Masjid Al-Furqon. Selain jadi jembatan penghubung, JPO Siger Milenial di Bandar Lampung juga suguhkan pemandangan indah perkotaan dan pemandangan laut yang memanjakan mata. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah dari atas jembatan, bangunan JPO Siger Milenial juga didesain dengan begitu estetik. Jadi cocok untuk jadi tempat bersuah foto dan juga tempat ngabuburit bagi masyarakat. Terletak di Sumbur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, JPO Siger Milenial menarik perhatian masyarakat dengan keindahan yang ditawarkan. Untuk JPO Siger Milenial buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Tribuners, sekarang kita mau nanya dulu ya pendapat dari pengunjung yang ada di JPO Siger Milenial. Kira-kira tempat ini gimana sih kalau misalkan jadi spot ngabuburit favorit warga Bandar Lampung? Yuk langsung aja. Halo, selamat sore Ibu. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu? Ibu Wati sama Ibu Novi. Jadi mana Ibu kalau boleh tahu asalnya? Oh, Garutan Bandar Lampung. Pertama kali ke JPO ya Bu? Nah, kalau misalkan Ibu nanti kan bentar lagi kita Ramadan, puasa. Nah, terus kalau misalkan JPO ini kira-kira gimana sih pendapatnya ke kegiatan ngabuburit? Gampang sih, lengkap ya, bagus pandangan ya. Tadi Ibu foto-foto juga. Iya. Terus nanti mau ngajak keluarga nggak Ibu kira-kira kalau nggak pada ngabuburit? Nah, kalau gitu boleh jadi tentang Ibu? Iya. Kalau boleh tahu apa nih Bu harapannya untuk warga Lampung mungkin yang masih bingung nyari tempat ngabuburit, boleh datang ke JPO Ibu. Dekat-dekat ya sini. Karena pemandangannya bagus, tempatnya bagus untuk foto ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati lagi waktunya. Oke, terima kasih tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan pengunjung yang juga dari warga Bandar Lampung. Dan tadi kita sudah bertanya terkait pendapatnya ke tempat ya, terus ngabuburit favorit yang ada di Bandar Lampung yaitu JPO Milenial. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ya.
Nah, Tribuners, sekarang Mutiara sudah ada di JPO Siger Milenial yang katanya ini tempat cocok banget untuk ngabuburit bareng teman kamu, keluarga kamu, atau kekasih kamu ya nanti di bulan Ramadan. Nah, ini pemandangannya, jadi warnanya tuh merah-merah. Wow, bisa lihat kanan kiri kamu. Keren banget kan? Pokoknya kalau misalkan kalian warga dan di belakang Mutiara ini kebetulan view-nya ada laut ya Tribuners. Jadi cocok banget untuk tempat ngabuburit, keren banget ya. Wah, bisa Tribuners lihat, keren banget. Pokoknya harus banget kita cobain. Terus nanti kita jalan ke sebelah sini. Nah, ini nih pemandangannya. Keren kan? Dan ini cocok banget deh pokoknya untuk kamu yang pengen ngabuburit. Bisa menikmati pemandangan kota Bandar Lampung sekaligus nikmatin pemandangan lautnya ya. Nah, Tribuners gimana? Tadi kita udah jalan-jalan ya di salah satu rekomendasi tempat ngabuburit selama Ramadan di Kota Bandar Lampung, yaitu JPO Siger Milenial yang ada di Bandar Lampung. Pokoknya kalau misalkan Tribuners pengen ngabisin waktu jelang berbuka puasa, boleh banget langsung aja datang ke sini ya. Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupan ini penuh dengan problematika dan masalah yang ada di sekeliling kita, tentu saja namanya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang orangnya periang, ada juga orang yang sukanya setiap hari ketawa mulu, pertanyaan orang apa orang gila itu. Ada juga orang yang memang setiap hari itu penuh dengan senyuman. Ada juga orang-orang yang setiap harinya kerjaannya marah-marah mulu. Siapapun yang ada di hadapannya pasti dimarahin terus. Maka kehidupan yang memang sifatnya kita al-insanu madaniyun bitabai, orang itu butuh dengan orang yang lainnya, tentu saja yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan adalah untuk saling menjaga hati. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu problem timbulnya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya tentu saja di dalam kehidupan pasti ada yang bikin jengkel, pasti ada yang bikin marah. Maka kita sebagai manusia gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Karena dulu baginda Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, beliau menemukan manusia-manusia dengan karakter yang berbeda. Beliau punya istri namanya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah termasuk perempuan yang hebat. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga berteman dengan Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan keempat daripada Khulafaur Rasyidin, rajin mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat di dalam histori Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh beberapa orang. Apakah Rasul membalas dengan menyakiti? Jawabannya tidak. Maka ini adalah satu hal ataupun satu pelajaran yang istimewa yang Rasul gambarkan kepada kita. Ketika kita misalkan ada orang yang membuat kita, mungkin hati kita marah, ya sudah, gampang-gampanglah kita memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang nomor 3. Wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti kalau kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan daripada segala kesalahan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan ada namanya bulan Syawal, di mana di situ ada peringatan Idul Fitri, yang dimana kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pandang siapa orang yang kita maafkan, tapi kita pandang betapa hebatnya Allah ketika menciptakan hambanya. Hambanya berbuat salah, Allah terus memaafkan hambanya ketika hambanya ingin meminta maaf.
Maka kita terlebih sebagai seorang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata sempurna. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ya sudah, ketika dia datang ngetok rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong maafkan kesalahan saya yang kemarin. Maka tugas kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi Pak Ustadz, kesalahannya udah besar, kesalahannya sudah fatal, lalu bagaimana, apakah saya tetap memaafkan? Maka jawabannya adalah tetap maafkan saja kesalahan orang lain. Karena kita tidak tahu lewat jalur mana kita masuk surga. Bisa saja kita masuk surga lewat jalur kita dengan memaafkan orang lain. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan kita simpan dendam di dalam hati. Maka kalau dendam kita simpan di dalam hati, yang datang nanti satu, yaitu penyakit hati. Lalu lantas kalau sudah penyakit hati ada di dalam hati kita, di mana obatnya? Tidak ada obatnya di toko obat, kecuali banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pantun, jalan-jalan ketemu Mas Untung, beli ke Tanah Abang membeli kain. Kalau pengen kita jadi orang yang beruntung, gampang-gampang kita memaafkan daripada kesalahan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sekaligus sebagai pembeda. Nah, ini menarik. Kita ini hidup di zaman sekarang berbeda dengan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu menerima Al-Quran secara kredit, ya, secara bertahap. Mereka mendapatkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan Al-Quran itu secara utuh, 30 juz, ya. Maka apa kelebihannya? Kelebihannya kita bisa memilih membaca dan mempelajari Al-Quran itu dari mana? Nah, dari juz 30 boleh, dari juz pertama boleh, ya. Nah, sehingga termasuk di dalam pengamalan memanfaatkan khatam berapa kali. Oh, itu bagus, tetapi jangan itu ditambah dengan mempelajari. Kita akan mendapatkan nilai tambah dari bulan Ramadan itu. Kita tidak sekedar mengejar mendapatkan banyak pahala, tetapi juga kita targetkan kualitas. Dengan apa? Dengan cara mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkan menurut kemampuan. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, maka kita juga harus beda. Kita yang hidup dengan petunjuk Al-Quran harus beda dengan yang tidak berpetunjuk kepada Al-Quran.
kita Ramadan ini dengan Al-Quran yang lebih mendalam, beda dengan Ramadan terdahulu. Sehingga dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini kita semakin meningkat kualitas bagi semuanya. Sebab sehebat tidak bermakna. Kebermaknaan hidup seseorang sangat bergantung kepada seberapa kita bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, famang syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa berpuasa. Lalu yang berikutnya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa mengendalikan diri, itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita itu bisa mengendalikan diri, menjadi pribadi yang tidak hanya mengatakan, tidak memaksakan diri. Barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa.